Oke teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kantong smart lagi. Nah, kebetulan ini yang akan kita bahas si kantong smart, si mereka ini lagi. Mereka semua ini lagi yang akan kita bahas, yaitu kantong smart. Nah, kemarin kita kan membahas tentang cara merawat, review, pengenalan, terus apalah agak lengkap lah. Tapi sekarang kita akan bahas masalah kesehatan tentang kantong semar. Kantong semar sehat itu seperti ini semua. Sedangkan yang satu yang saya ambil dari tengah sana, ini dia. Deng deng deng. Lihat ini. Kayaknya dia kurang sehat. Ini. Tidak memiliki kantong. Cuma ada daun, ini sulurnya tapi nggak ada kantongnya. Daun baru ini lama banget munculnya, nggak muncul-muncul. Ini daun lama, wah. Medianya sudah tepat, sudah lembab, tapi lihat kenapa dia itu nggak mau berkantong. Kita akan membahas tuntas itu semua, membahas tentang kesehatan kantong semar yang sekarang ini adalah mengapa kantong semar nggak mau berkantong, hanya keluar daun tapi lemes kayak gini, atau daunnya kurang sehat. Oke, kita akan bahas tuntas itu semua supaya kantong semar kalian yang mengalami seperti ini juga selamat. Oke, kita bahas sekarang. Next. Nah, di depan teman-teman ini saya punya Nepenthes mirabilis, kantong semar mirabilis. Mengapa kantong semar jenis mirabilis ini nggak mau berkantong? Itu juga ada mirabilis tapi lihat udah sehat dan daunnya besar. Ini daunnya kecil-kecil, ukurannya tetap dan kurang sehat. Ini daun yang muncul malah lebih kecil lagi. Kenapa itu? Kita akan bahas sekarang. Nah, kantong semar itu kan mempunyai kantong untuk menjebak serangga. Tapi kalau kalian punya kantong semar nggak jebak serangga karena nggak ada kantongnya. Masalahnya dia itu dulu ini mulai saya beli ini nggak ada kantongnya. Karena kemungkinan besar satu, mengapa kantong semar gak ada kantongnya ya? Kita akan bahas. Satu, serangga. Dia kan kantong semar kan yang memiliki misal teman-teman punya kantong semar, punya kantong, misal kayak ini Renwartiana, ini punya kantong gede banget segitu. Tiba-tiba besok kantongnya setelah kantong lama kayak gitu, besar kayak itu gitu udah kering. Kayak mirabilis itu juga punya kantong, Ambularia itu juga, Ventrata juga, dan kantongnya kering. Lalu besoknya lagi daun kedua atau daun ketiga atau kapan gitu, daun baru lagi, agak lama, udah muncul banyak, nggak ada kantongnya. Nah, kenapa? Karena serangga yang sebelumnya dimakan di dalam kantong itu banyak banget serangga. Ntar ya ada gangguan. Oke, kita balik lagi. Nah, kantongnya itu misal kalau kalian memberi makan serangga dalam kantong terlalu banyak, maka kantongnya akan cepat kering. Misal kantongnya dari sebelah sini, tapi kalian memberi makan banyak serangga, misal kayak ini. Misal kantong seperti ini, kalian beri makan serangga terlalu banyak dan lama-lama jadi seperti ini. Ini Ventrata, kantongnya kering kayak gitu. Nah, habis kantongnya kering, dia nggak akan menghasilkan kantong lagi karena dia udah kenyang. Tidak butuh kantong untuk merangkap serangga lagi, untuk menangkap serangga dan memakannya. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua itu pemupukan. Nah, pupuk daun itu dibutuhkan kantong semar itu tidak perlu pupuk. Alasannya dia itu udah menangkap serangga dari kantongnya. Dari kantongnya itu udah nangkap serangga, banyak banget serangga yang ditangkap, lalu dia kenyang. Kalau dia kurang serangga itu malah lebih bagus, dia terus menghasilkan kantong. Pokoknya kalau kalian punya kantong semar, sarankan terus siram, jaga kelembapan, media, dan pencahayaan cukup. Kayak ini yang di atas tuh
Ini ada atap ini menyerap cahaya 75 dulu, dan sekarang buram jadi 50. Dan kantong semar itu akhirnya tumbuh bagus karena 50% cahaya masuk dan kelembapan sudah pas. Tapi kalau ini kelembapan pas tapi nggak mau berkantong, kenapa? Nah, ini jenisnya mirabilis. Kalian tahu lah, Nepenthes mirabilis penyuka cahaya. Dia suka banget sama cahaya. Kalau dia kurang cahaya berarti nanti dia nggak berkantong. Nah, kalau misalnya kalian punya kantong semar yang suka cahaya, kalian terlalu lama nggak kasih cahaya, ini saya lama-lama banget nggak kasih cahaya, dan ini jadinya nggak mau berkantong dia. Makanya mumpung pagi, mumpung sekarang hari Jumat pagi, gua nanti taruh di sini di tempat yang banyak cahaya. Saya taruh di sana aja lah nanti ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu kantong semar ini. Nah, kalian misal punya kantong semar. Terus yang ketiga sekarang, yang ketiga karena pemupukan tadi ya, pemupukan karena kantong semar sudah makan banyak dari kantong. Kalau nggak ada serangganya masuk cuma sedikit malah bagus, kantongnya awet, terus kantong kedua bisa muncul tanpa kekenyangan tanamannya. Nah, kalau kalian sekali pupuk kantong semar pakai pupuk daun, dia akan nggak menghasilkan kantong. Daunnya bagus, gede-gede, misal kayak mirabilis tuh gede-gede daunnya, tapi nggak ada kantongnya tanamannya. Itu kalau mirabilis yang daunnya gede itu sehat ya, nggak pernah kena pupuk, berarti dia masih bisa berkantong. Ini aduh, ini kayaknya pernah kena pupuk deh, daunnya cukup gede tapi nggak menghasilkan kantong. Nah, daunnya besar tapi nggak berkantong, itu karena pupuk daun. Dan pupuk yang baik itu saya belum tahu, belum ditemukan untuk kantong semar. Tapi sudah ditemukan, tapi saya masih takut memupuk. Jadi nggak usah dipupuk, cukup siram, spray, jaga kelembapan media tanam, dan tanamannya beri cahaya secukupnya, beri cahaya 50% juga bisa. Kalau mirabilis bisa dicahaya full, tapi cuma harus dikasih 50% kayak di atas tuh. Ya itu udah jadinya bagus tanamannya. Saya beri contoh Nepenthes gracilis, saya punya kok. White ya. Nih, Nepenthes gracilis. Daunnya yang lalu itu masih kecil-kecil seperti ini. Ini juga kecil, terus ini kecil, ini kecil. Nah, setelah dikasih cahaya 50% menggunakan atap itu, lihat. Ini ada hasilnya. Jadi lebih besar seperti ini. Padahal yang lalu itu cuma segini loh. Ini contoh gracilis. Dan dia habis ini menghasilkan kantong baru ya di ujung sana. Mirabilis yang besar tuh juga, yang red yang besar itu juga habis ini hasilkan kantong. Oke, kita taruh dulu mirabilisnya, gracilisnya yang ini. Udah cukup ya mungkin ya pencahayaannya. Nah, itu kita taruh lagi di tempat yang memiliki tatakan air sebagai penjaga kelembapan. Tadi coba-coba saya beri cahaya full. Oke, kita kembali lagi ke masalah yang nggak berkantong ini. Nah, terus yang keempat adalah tanaman nggak ada kelembapan sama kurang cahaya. Itu juga faktor loh. Kalau tanaman kalian punya kantong semar, tapi kalian nggak beri tatakan air, hanya kalian siram, terus siang panas nggak kalian beri tatakan air, biarkan kosong tatakan airnya. Terus misal kalian punya kantong semar, beri tatakan air, tapi tatakan airnya kecil, kalian nggak sempet ngisi, itu juga masalah. Jadi media nggak akan lembab, kantong semar nggak akan bisa berkantong. Kalau misal kalian punya kantong semar, kalian beri cahaya 50% seperti ini, terus kalian beri tatakan air, itu nanti dia bakal menghasilkan kantong karena dia suka lembab dan suka cahaya. Keduanya itu campur, harus disatukan, bisa disatukan. Kalau nggak bisa berarti dia nanti nggak bisa hasilkan kantong, stuck terus nanti. Nah, kayak gini nih, pertumbuhannya hampir stuck ini. Ntar ya teman-teman, ada gangguan. Nah, sebagai saya berikan contoh ini, Rainbowartiana ini sama kantong semar semuanya ini, saya beri kelembapan pas, kayak beri tatakan biar media selalu lembab dan ada cahaya 50% tuh di atas, masuk ke sini 50%, bersama anggrek-anggrek ini juga gitu. Nah, seperti itu cara merawatnya. Jadi lihat untuk ampularia, kantongnya keluar lagi tuh. Kelihatan nggak? Tuh.
nempel di Noventus Ventrata. Ventrata itu juga mau keluar lagi, itu Mirabilis juga habis ini keluar yang red yang besar tuh. Kalau ini belum Mirabilis yang ini Mirabilis red atau Mirabilis apa, mungkin red ya, soalnya daunnya sama warnanya sama Mirabilis red yang gede itu. Oke. Dan untuk cara penyelamatan supaya kantongnya kembali muncul dan bisa nangkep serangga lagi, kalian beri cahaya 50%. Terus minggu depannya kalian beri cahaya bertahap, lalu minggu depannya coba agak panas lagi. Terus kalian tetap aja ya harus beli media lembab. Kelembapannya minimal jaga 70 sampai 100% deh. Paling lembab 100%. Paling minim 70. Itu cara ngatasinya. Kasih kelembapan dan cahaya 50%, terus agak panas lagi, terus panaskan. Nah, gitu cukup teman-teman untuk menyelamatkan Nepenthes supaya cepat berkantong. Nah, seperti itu. Nah, semoga ini yang saya bicarakan ini semoga dapat menyelamatkan kantong semar teman-teman yang mengalami seperti ini. Dan semoga kantong smart teman-teman kalau yang mengalami penyakit atau nggak berkantong kayak gini itu semoga terselamatkan dan semoga bermanfaat video ini. Dan jangan lupa setelah menonton video ini jangan lupa klik like videonya jika suka, kalau nggak suka dislike ya. Nah, jangan lupa subscribe channelku ya supaya cepat berkembang channelnya. Oke. Semoga bermanfaat and see you next video. Bye.